Hey guys, apa kabar semuanya? Gua Michael, selamat datang di channel gua. Ada berita menarik yang saya temukan dan ini bisa menjadi bahan konten saya hari ini dari Watcher News ya. Ada artikel Bitcoin is dead. Waduh, Bitcoin is dead. Ini pencarian Google Translate yang lagi tren sepekan terakhir ya guys ya. Sangat menarik saat market sedang happy Bitcoin akan ke $100.000, malah harga jatuh sampai terendah $17.000 dari $69.000. Sekarang ada berita Bitcoin akan mati. Apakah ini tanda Bitcoin akan naik lagi? Tentu tidak langsung naik guys ya. Tetapi ada skenario yang akan dimainkan untuk menimbulkan kekhawatiran besar di market, sehingga harganya akan makin jatuh lebih dalam. Baru setelah itu harga akan naik. Ini baru skenario saya aja ya guys ya. Saya sangat bisa salah, tapi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan harga lebih baik di bawah untuk diserok guys ya. Bagi saya ini sangat menarik sekali, sama seperti bermain puzzle gitu loh. Mengumpulkan pecahan gambar sedikit demi sedikit disatukan sampai terlihat jelas gambarannya gitu loh. Nah, sekarang kita lihat juga ada berita di sini juga baru hari ini, Bitcoin below 10,000K, 10.000. Sangat possible katanya. Greg Solomon ini Chief Market Strategy di themoneystock.com. Ini kadang ya kemungkinan juga, karena kita lihat sendiri aja dari data inflasi, CPI, apalagi perang Rusia sama Ukraine, inflasi, harga bahan pangan merembet naik, slowdown ekonomi, semua ini mana berita bagusnya? Nggak ada berita yang bisa mengangkat Bitcoin harga bisa pumping ke atas. Kemungkinan beberapa hari ini pumping ke atas juga karena mungkin whales paling cuma hati-hati bull trap aja, cuma permainan yang punya market maker yang bisa naikin lalu dijatuhin lagi, jualan gitu ujung-ujungnya, ya kan? Jadi harap berhati-hati bagi yang ngebuy. Kalau aku nggak pusing soalnya kalau invest jangka panjang untuk dikoleksi di harga 21, 17 itu nggak apa-apa, pembagiannya kan ada. Pembagian dananya ada gitu loh, dikit demi dikit dibeliin. Tapi bagi yang trading ya ini kan sangat yang uangnya mau mendapatkan uang cuan yang cepat ya perlu berhati-hati ya, manajemennya lebih matang, tingkat ke analisanya lebih dipertajam lagi. Nah, soalnya juga berita-beritanya juga tidak ada yang bisa mengangkat. Nah, sekarang kita lihat langsung ke chartnya langsung guys ya. Apakah Bitcoin bisa turun lagi gitu loh? Sangat possible, sangat possible. Oke, Bitcoin ini aku mulai selalu dengan time frame yang monthly ya, time frame yang paling besar ya. Karena kalau time frame yang paling besar itu bisa memberi aku informasi ketahanan supportnya yang kemungkinan besar itu support kuatnya, karena beberapa kali sudah diuji gitu loh. Oke, yang kemarin sempat ya harga 28.000 kan, 27.000 ketahan sementara seminggu atau berapa tuh, seminggu lebih kayaknya. Lalu karena ada berita CPI yang di luar ekspektasi yang melebihi prediksi dari 8,3 sampai prediksi 8,3 jadi 8,6%.
langsung drop jauh. Bitcoinnya langsung turun. Sampai sekarang Bitcoin ada di 20.000, sekitaran kemarin tempat terendah 17 ribuan, lalu sekarang ke main-main di 20.000, 21. Nah, kalau seandainya ini kan time frame monthly ya guys ya. Jadi kalau time frame monthly aku tandain di harga 28, 29 ini support kuatnya kemarin. Support kedua terkuat bisa mungkin di 10.000. Ini aku juga nggak yakin ya kalau ini 10.000, cuman ini 10.000 cuma perkiraan aja, cuman aku nggak feeling di 10.000, aku malah feeling di 3.000 loh, malah 6.000 sekitar 6.000 nih. Oke, aku kasih tanda sedikit ya, 6.000, 3.000 ini aku feelingnya di sini, bisa ke situ. 10.000 mungkin bisa juga. Jadi kita batasin aja ya pembeliannya di 10.000, 6.000, 3.000. Itu support kuatnya. Sekarang kita mulai turunin time frame-nya ke weekly ya guys. Weekly. Oke. Ini ketahan karena ada ini nih. Ini kalau orang trading bilangnya rally base rally kalau nggak salah deh. Jadi dia ketemu supportnya kecil di sini, support kecilnya, support area. Lalu di time frame yang weekly sekarang ya, dan di time frame daily juga ada pastinya. Kalau di time frame monthly nggak ada ini. Jadi ini karena beritanya masih sangat kuat turun, kemungkinan ini di break. Bisa juga aku percaya di break sih. Cuma kalau dilihat dari oke. Nah, kalau seandainya ini naik sesaat misalnya, ibaratnya mau dinaikin harganya, kira-kira sampai harga berapa sih kiranya batasan resistennya, kemungkinan parallels untuk Bitcoin bisa sampai situ lalu di drop lagi misalnya gitu ya. Kita lihat kelihatan di time frame daily, nggak bisa kelihatan di time frame monthly sama weekly, kelihatannya time frame daily. Nah ini ya kesini ya, daerah sini di ketahan yang tadi weekly-nya kelihatan ya, ada rally base rally kalau orang tradingnya bilang. Lalu dia rebound sekarang nih, rebound sampai berapa kira-kira kalau market bisa bertahan rebound gitu lah. Di sini ada lagi kalau di daily kelihatan nih bos. Nih ada rally base rally-nya di sini lagi di atas ini di resistennya. Ada di sekiranya 23, 24, hampir 24.000. Hati-hati di daerah situ. Kemungkinan besar bisa didam lagi karena tidak ada berita yang positif guys. Terus terang aja, apa yang bisa buat market naik? Jadi harus ada sinkronisasi antara fundamental dan technical. Kalau fundamentalnya jelek, gimana mau technicalnya naik? Kecuali dibuat oleh market maker sedemikian rupa supaya bisa didam lagi gitu kan. Orang masuk, wah Bitcoin naik nih, ayo kita beli. Akhirnya sampai pucuknya didam lagi sama dia. Jadi kita kena gitu loh. Nah, oke, ini di daily ya. Tapi kalau kita lihat kita fokus ke monthly-nya terusnya ke daily. Oke. Dari monthly nih ya. Dari sini ke 10.700 misalnya ya. Aku lihat di 10.700. Geser. Ini aku delete dulu. Itu aku pakai tanda Fibonacci aja ya. Yang tadi yang aku delete, nanti aku pasang lagi. Nih, supportnya ada di bawah 10.000 sih. Di sekitaran 9.000, 10.000 gitu kan.
Tapi untuk kalau dilihat dari kalau mau dipatokan harganya itu monthly gitu kan. Patok harganya monthly ini waduh 3.000 guys. 6.000 3.000 guys. Gitu. Jadi siapkan manajemen emosi, manajemen money-nya, supaya kita kalau kita siapin manajemen keuangan ya, otomatis biasanya manajemen emosinya terkontrol juga karena udah disiapin gitu. Kecuali melengseng ya guys ya. Aku bicara tentang misalnya di harga 28 beli, di harga 10.000 beli, di harga 6.000 beli, di harga 3.000 beli misalnya. Nah, kalau dilihat dari sekarang misalnya case tadinya 28, seandainya aku 28 udah beli, terusnya dia turun ke sampai terakhir 17.000 aku nggak beli kan. Sekarang harga naik ke misalnya terakhir 21 misalnya 21.000, otomatis aku kan tertempting gitu loh, tergoda untuk mau masuk. Jangan-jangan aku udah telat nih, aku nggak di bottomnya, aku nggak ngambil, jangan-jangan gimana kalau aku ya udahlah aku ambil sekarang lah 20.000 lah, nggak apa-apa lah, tengah-tengah akhirnya market drop lagi bisa ke 10.000, apakah aku nggak nyesel? Nah itu penyesalan yang endingnya itu biasa emosional. Nah kita harus lebih kalau aku lebih stick sama planning, aku godaan itu aku singkirin dalam hati aku bilang aku nggak mau kalau harganya di segini. Kalau harganya nggak ke 10.000 aku nggak mau beli. Aku cuma mau beli seberapa persen, misalnya aku cuma mau beli 5% aja dari portfolio dana yang aku yang aku lokasikan ke Bitcoin misalnya. Jadi aku mau naruh di harga 10.000 aku taruh 5% dulu. Kalau dia turun lagi ke 6.000 aku taruh 10% lagi. Kalau turun lagi ke 3.000 aku taruh 20% lagi. Nah gitu loh. Aku udah siapin dulu dananya. Misalnya dana 100 juta misalnya. 100 juta alokasiin full ke Bitcoin misalnya. Ternyata cuma kepake 50%. Ya udah 50%-nya lagi, 50 jutanya ya bisa diinvestasiin ke koin lain gitu kan. Seandainya ketinggalan. Kalau seandainya jadi nggak mesti harus di Bitcoin semua. Jadi kalau misalnya market udah terbang tinggi di harga misalnya udah 10.000 nih, marketnya udah jatuh ke 10.000, ternyata dia rebound terus naik terus, ya udah nggak usah dibeli lagi, tinggalkan. Jadi sisanya disimpan, dilokasikan ke koin-koin yang punya potensi lebih baik lagi, gitu loh. Itu tentang Bitcoin juga. Hati-hati juga Shiba. Bagi aku juga penggemar Shiba. Kalau kemarin naik banyak guys ya, bang, lihat berapa 20 berapa persen kalau nggak salah deh. Ini juga hebat. Tapi sekarang mengalami penurunan, hati-hati juga. Targetnya Shiba ya, kalau dilihat dari monthly 0,00006. Nih 6. Satu lagi di sini deh. Nih. 2. Pusing nggak guys? Nggak pusing sih, biasa aja. Kalau manajemennya ada nggak pusing. Kalau duitnya nggak ada pusing guys. Mau masuk nggak bisa. Duitnya udah terbatas, udah kepake semua. Tapi kalau duitnya banyak gitu loh. Maksudnya duitnya banyak gimana? Maksudnya kita masuknya dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Dicicil gitu loh dikit-dikit. Bukannya hajar bleh. Bukannya begitu ya. Kita masuk cicil dikit-dikit jadi bukit guys. Ini lihat aja kalau misalnya dia naik berapa persen ya. Kalau misalnya 5 juta aja ya, masuk di harga 0,00006, dia tembus ke atas ke harga 008 kemarin. Itu 5 juta jadi 50 juta guys. Jadi kalau duit kecil menurut saya nggak masalah seberapa besar Anda invest. Masalahnya Anda ada di dalamnya atau tidak. Dan Anda kalau kehilangan dana tersebut, Anda bunuh diri apa enggak? Jangan sampai Anda bunuh diri guys ya, itu lebih gawat lagi, itu parah namanya.
Jadi jangan semuanya ditaruh ke sana. Investasikan sedikit saja demi sedikit demi sedikit. Anda butuh hidup, guys. Oke? Jangan tertipu, jangan dikasih uangnya ke orang yang lebih kaya dari Anda ya, guys. Ini kan orang yang lebih kaya, yang market maker yang bisa gerakin harga. Oke, sampai situ. Ethereum terakhir. Ethereum juga penting, guys. Ethereum nih parah loh. Masuk di 17 kemarin ya. $124. Bisa ke situ nggak sih? Parah nggak sih? Kalau di monthly-nya ya, supportnya dia di 120.000. $120. Ampun. Jauh ya. Masih jauh. Oke guys, ini cuma pendapat aku aja. Cuma mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi para investor. Jadi bisa menjadi bahan edukasi, pertimbangan untuk masuk, keluar market. Semoga ini bisa bermanfaat guys ya. Aku akan review berita-berita yang lain, teknikal kalau ada kesempatan lagi. Terus juga jangan lupa tolong dibantu subscribe, di komen, di like. Mungkin ada saran-saran yang saya belum tahu teknikalnya, atau mungkin juga ada ilmu-ilmu lain yang bisa kita pelajari bersama. Semoga channel ini bisa berbagi gitu guys ya. Jadi semangat, tetap semangat, tetap berpikiran positif untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kita berpikir tuh market, ekonomi, semuanya, Indonesia, dunia akan kembali normal seperti dulu lagi. Semuanya senang, investasi jalan, keuangannya bagus, kerjasama bagus semua negara, dan kita bisa hidup normal seperti dulu. Bukan kayak sekarang ya, harga semuanya bahan bakar juga mahal semuanya, dan banyak PHK segala. Jadi kepanikan, nggak bagus lah ya guys ya. Jadi sampai sini dulu, support channel gua, bantu. Terima kasih guys ya atas bisa bagi yang nonton ya guys ya. Oke deh, bye.